Seorang atlet tentunya memiliki badan yang sangat sehat dan bugar. Karena tentunya, mereka hidup dari yang namanya berolahraga. Gaya hidup serta gaya latihan mereka pun juga berbeda dengan kita yang bukan seorang atlet. Mereka lebih sering, intens, dan lebih keras dalam membentuk badan serta berolahraga untuk menjadi yang terbaik di cabang olahraga masing-masing. Namun ternyata, tidak semua pemain NBA memiliki tubuh serta kepribadian yang sehat dan normal layaknya diri kita. Di dalam episode kali ini, kami akan membahas 10 pemain yang berjuang melawan cacat atau penyakit parah. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Mahmud Abdul Rauf. Sebagian dari Anda yang merupakan fans NBA era 1990-an pasti mengenal pemain ini. Pemain yang dulunya bernama Chris Wayne Jackson ini merupakan bintang Denver Nuggets di era 1995-an. Masuk dalam NBA All-Rookie Second Team dan menjadi NBA Most Improved Player tahun 1993, puncak karirnya berada pada musim 1995-1996 di Denver Nuggets, di mana ia mencatatkan 19,2 points per game serta presentasi free throw 93% yang memimpin liga. Ia juga terkenal dengan kontroversi pemain yang menolak untuk berdiri saat menghormati bendera Amerika Serikat. Di samping kesuksesannya sebagai pemain NBA, ia ternyata menderita Tourette Syndrome, di mana penderitanya tiba-tiba melakukan gerakan atau ucapan berulang yang tidak sengaja dan di luar kendali. Hal ini baru terdiagnosa pada saat usianya 17 tahun. Diduga penyebabnya adalah karena ia tinggal di keluarga yang mengalami kemiskinan dan malnutrisi. Hal ini juga membuat Abdul Rauf harus ditempatkan di kelas khusus dan harus mengulang kelas 4 SD-nya. Di samping mengalami Tourette Syndrome, Abdul Rauf sukses dengan karir basketnya di SMA dengan statistik 30 points per game serta 5,7 assist per game. Brandon Roy. Pemain ini merupakan salah satu pemain terhebat sepanjang sejarah yang karirnya harus berakhir akibat cedera parah. 3 kali menjadi All-Star, 2 kali masuk All-NBA Team, dan menjadi Rookie of the Year 2007. Sukses membawa Portland Trail Blazers menjadi tim yang solid di era 2008 hingga 2010 bersama LaMarcus Aldridge. Namun di samping itu, ia mengalami disabilitas dalam kemampuan membaca yang sangat lambat. Ia pun tidak lulus ujian SAT, ujian pilihan ganda sebagai tes masuk ke universitas sebanyak 3 kali, meskipun sudah mengikuti berbagai kursus tambahan. Untuk bisa bermain di NCAA, pemain harus bisa lulus ujian SAT sebagai persyaratan. Karena tidak yakin dia bisa lulus tes tersebut, ia bekerja di sebuah dermaga di Seattle, membersihkan kontainer dengan gaji $11 tiap jam. Untungnya pada saat keempat kalinya, ia berhasil masuk ke University of Washington. Ia pun sukses di sana, dan akhirnya ia masuk ke NBA pada 2006. Gerald Green. Pemain yang sempat hampir menjadi Most Improved Player pada 2014 ini, ternyata sukses di NBA dengan hanya memiliki 9 jari saja. Gerald Green kehilangan jarinya pada saat kelas 6 SD. Tepatnya pada usia 11 tahun, ia kehilangan setengah jari manisnya saat melakukan dunk. Saat itu, dia dan adiknya sedang melakukan tes untuk menguji lompatan vertikal mereka. Saat itu, ia sedang menggunakan cincin milik ibunya. Dan tidak disangka-sangka, saat melakukan dunk, cincin tersebut tersangkut di sebuah paku dan merobek jari manisnya hingga ke tulang, sehingga harus diamputasi. Namun hal itulah yang membuatnya sukses menjadi salah satu dunker terbaik dalam sejarah. Ia pernah memenangkan dunk contest pada 2007 dan pernah mencatatkan 15,8 points per game saat di Phoenix Suns. Chris Wilcox sempat memiliki karir yang lumayan di Seattle Supersonics dengan 13,5 points per game selama 3 musim. Chris Wilcox harus mengakhiri karirnya di Boston Celtics pada 2013. Di musim terakhirnya, ia didiagnosa mengalami penyakit di jantungnya yang membuatnya harus mengoperasi aorta. 4 bulan setelah operasi tersebut, ia kembali bermain di NBA. Namun statistiknya menurun drastis dan menjadi yang terburuk dalam karirnya. Akhirnya, Celtics memutuskan untuk melepasnya pada akhir musim 2012-2013.
Delonte West. Pemain ini terkenal sebagai pemain yang menjadi gelandangan sekarang. Ia didiagnosa memiliki penyakit mental bernama bipolar disorder. Namun ia tidak mau mengobatinya. Pembahasan lebih dalam mengenai Delonte West sudah kami bahas dalam video kami, berjudul Pemain NBA yang menjadi gelandangan. Jangan lupa nonton ya. Alden Polynice. Pemain ini memang tidak terlalu memiliki karir yang sukses di NBA. Ia berkarir di NBA era 1987 hingga 2001. Dalam karirnya di NBA, rata-rata ia bermain selama 23,5 menit per game, 7,8 points per game, dan 6,7 rebounds per game, dan terkenal sebagai offensive rebounder yang baik. Di lain sisi, ia terlahir dengan kondisi kelainan telapak kaki yang masuk ke dalam. Ia pun sempat diprediksi tidak akan bisa berjalan. 2 tahun kehidupan pertamanya, ia harus selalu memakai gips saat berjalan. Dan Alden pun memiliki karir yang sukses di basket. Hanya butuh 7 tahun rentang waktu antara pertama kali ia memegang bola basket dan debutnya di NBA. Sean Elliott 2 kali menjadi All-Star, masuk dalam NBA All-Rookie Second Team, dan menjadi juara bersama San Antonio Spurs pada tahun 1999. Pemain ini berjaya pada masanya. Namun di samping itu, tepat setelah ia menjadi juara pada tahun 1999, ia berkata kepada publik bahwa ia mempunyai sebuah penyakit ginjal bernama FSGS. Ia juga berkata bahwa ia sudah berkutat dengan penyakit ini sejak tahun 1993. Dan penyakit ini bertambah parah pada tahun tersebut. Akhirnya, ia pun harus menjalani transplantasi ginjal yang ia dapat dari kakak kandungnya. Lalu pada Maret 2000, akhirnya ia bisa kembali ke NBA dan menjadi pemain NBA pertama yang kembali setelah menjalani transplantasi ginjal. Namun sayangnya, sejak hal itu, statistiknya menurun drastis dan ia menyatakan pensiun pada 2001. LaMarcus Aldridge. Bintang San Antonio Spurs yang sudah berkarir di NBA selama 15 tahun ini, memiliki karir yang sangat sukses. 7 kali masuk All-Star dan 5 kali masuk All-NBA Team. Ia terkenal sangat sukses di Portland Trail Blazers, baik dalam era Brandon Roy ataupun dengan Damian Lillard pada 2015-an. Pada 31 Maret 2007, saat ia masih membela Portland Trail Blazers pada musim pertama, ia pernah dilarikan ke rumah sakit pada sebuah pertandingan akibat pusing dan detak jantung yang sangat cepat. Hasil tes menyatakan ia mengalami kondisi jantung bernama Wolff-Parkinson-White Syndrome. Ia pun tak bermain sepenuhnya hingga akhir musim tersebut. Namun di musim selanjutnya, musim tersebut menjadi pembuktian LaMarcus Aldridge bahwa penyakit yang parah tidak akan menghalanginya. Pada musim keduanya hingga sekarang, ia tak pernah mencatatkan statistik di bawah 17 points per game. Alonzo Mourning. Bintang Heat dan Charlotte Hornets ini sangat berjaya pada era 1992 hingga 2002. 7 kali menjadi All-Star, 2 kali All-NBA Team, dan 2 kali menjadi Defensive Player of the Year, serta menjadi juara bersama Heat pada 2006. Di samping itu, ia pernah memutuskan pensiun sementara pada 2003 akibat mengalami penyakit FSGS pada ginjalnya, persis seperti yang dialami Sean Elliott. Pensiun setahun, ia kembali bersama Nets. Namun ia tidak suka dengan peran yang didapatkannya di tim, sehingga ia berpindah ke Miami Heat kembali, dan akhirnya menjadi juara di tahun 2006. Magic Johnson. Tentu Anda mengetahui bahwa Magic Johnson terkenal dengan penyakit HIV yang mengakhiri karirnya dalam bermain basket pada tahun 1991 untuk mendedikasikan sisa hidupnya berjuang melawan penyakit ini. Namun ternyata, di masa kecilnya, ia juga mengalami kelainan belajar pada saat masih muda. Ia mengalami disleksia pada saat masih kecil, yang membuat banyak orang meragukan kemampuannya saat membaca dan bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Ia pun berusaha melawan kekurangannya dengan mengambil kursus saat liburan musim panas, dan akhirnya lulus dari SMA dan masuk ke Universitas Michigan State. Sisanya, kita sudah tahu bahwa pemain yang 5 kali juara, 12 kali All-Star, dan 3 kali menjadi MVP ini memiliki karir yang sangat sukses di NBA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.